Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, bersyukur kita kepada Allah atas berbagai nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Bahkan ketika kita merasa dalam masalah yang sepelik apapun, sesungguhnya ketika kita masih hidup, Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita. Salawat beriringkan salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita, manusia yang paling layak untuk kita qudwahi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu, di siang kali ini, hari kedua di bulan Rabi' al-Awwal. Kalau udah masuk Rabi' al-Awwal, kita ingat dengan momen kelahiran dan wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh yang harus kita teladani dari beliau adalah bagaimana interaksinya beliau dengan Al-Quran. Dari sisi banyaknya membaca Al-Quran, Masya Allah, Nabi kita telah mengajarkan begitu banyak kebersamaannya dengan Al-Quran. Mulai dari bangun tidur, ibu bapak kalau kita bangun tidur baca apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, diikuti eta mah doa atas ayah sudah makan. Iya, Allahu Akbar. Tadi saya lewat SD ya, lewat SD. Ada yang doa itu setelah MBG jadi pada baca doa itu. Bangun tidur kita membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baginda bangun kemudian ngucek-ngucek tangannya. Ya. Kemudian pergi keluar melihat langit-langit. Kemudian langsung membaca Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan seterusnya. Sampai mana? Sampai bukan Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Biasanya kita sampai sana ya. Lanjutin ke halaman selanjutnya. Fastajaba lahum rabbuhum, dan seterusnya sampai akhir surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Itu baru bangun, teu acan ka jamban. Ya, baru kemudian pergi ke WC bebersih, kemudian qiyamul lail. Bagaimana qiyamul lailnya? Bagaimana tahajudnya? Nisfahu awinqus minhu qalila au zid alaihi. Baginda itu kalau qiyamul lail, kalau tahajud, rata-ratanya setengah malam. Allahu Akbar. Kadang kurang, kadang lebih. Setengah malam Bapak Ibu. Allahu Akbar. Dan kalau lagi qiyamul lail, apa yang kita lakukan? Baca Al-Quran.
Orang yang berdiri sholat pasti baca Al-Quran. Semakin panjang tahajudnya, berarti memang semakin banyak membaca Al-Qurannya. Baca Qurannya gimana? Apakah seperti yang dulu diberitakan di TV-TV, tarawih 23 rakaat 7 menit? Tidak seperti itu. Karena kata Allah, baca Qurannya warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran Rasulullah itu tenang, tidak terburu-buru, dan penuh dengan penghayatan. Tentu juga pelafalan yang sempurna. Sebagaimana yang kita sudah pahami, tartil adalah mentajwidkan huruf, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Itu Masya Allah. Ya, baca Quran itu belum subuh. Subuhnya gimana Bapak Ibu? Panjang lagi. Ya, kalau lagi salat subuh baginda panjang salatnya, berarti panjang bacaannya. Yang teriwayatkan betul adalah kalau hari Jumat subuh, baginda sering membaca di rakaat pertama surah As-Sajdah. As-Sajdah panjangnya berapa ayat, berapa halaman Ibu Bapak? As-Sajdah itu panjangnya satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, satu lagi sebelah kanan. 3 halaman. Eta teh rakaat ke-1, baru rakaat pertama 3 halaman. Saya belum berani itu. Ya, kalau di sembarang masjid baca sholat subuh Jumatnya sepanjang itu. Waduh, elek-kesekeng kayaknya weh. Apalagi sekarang harus masuk sekolahnya jam 6:30. Katanya tuh kalau orang tua sekarang langsung udah subuh teh riweuh dengan masalah perbudakan. Ngurus budak maksudnya. Allahu Akbar. Itu rakaat pertama. Rakaat keduanya gimana? Rakaat keduanya yang dibaca adalah surah Al-Insan. Al-Insan itu sebelah kirinya setengah ke bawah sedikit. Ya, yang sebelah kiri, kemudian sebelah kanannya full, sebelah kirinya lagi sebagian. Ya, kira-kira 2 halaman lah disatukan. Itu teh pas sholat subuh hari Jumat. Setelahnya, banyak lagi. Sampai menjelang tidur. Ibu bapak kalau kita mau tidur biasanya gimana bacanya? Bacaan heula teh? Bapak tuh bacaan heulanya langsung dumsek. Ketemu dengan bantal langsung rep. Baginda bukan hanya sekedar baca Allahumma bismika amutu wa ahya, tapi banyak rangkaiannya. Termasuk beliau biasa membaca Al-Fatihah, ayat kursi, akhir Al-Baqarah, trikul, 3 kul masing-masing 3 kali, apalagi kadang Al-Mulk, kadang Az-Zumar, kadang Al-Isra. Al-Isra itu panjangnya sekitar 6 lembar, lebih dari setengah juz. Ieu teh bade kulem, bade baca Quran. Sudah tunduh lama banget bacanya. Itu baginda Masya Allah menjelang tidurnya. Dan saking hebatnya beral-Quran, kata istrinya yang mulia, Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana khuluquhu Al-Quran. Baginda itu akhlaknya Quran banget. Semua Quran. Ya sering bacanya, ya berakhlaknya juga sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Bapak dan Ibu, di momen siang ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua, yuk kita teladani Rasulullah dalam beral-Quran, ya, minimal dari seringnya membaca Al-Quran. Sering, kemudian apa lagi?
bacanya yang benar. Jadi bukan hanya sekedar banyak baca. Makanya biasa kita rutinkan hari Selasa ini kita kaji tajwid agar kita baca Al-Qur'annya benar. Banyak benar. Ya. Ya sekurang-kurangnya sebulan khatam targetnya. Mudah-mudahan semoga Allah mudahkan kita. Sepertinya Bapak Ibu kalau umat Islam ini baik di Indonesia ataupun di dunia, kalau sudah interaksinya minimal membaca Al-Quran itu sebulan khatam, ya, kayaknya kualitas umat ini akan semakin dahsyat. Kenapa? Karena baginda mengatakan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran ini. Ketika kaumnya dekat dengan Al-Quran, Allah akan angkat derajat umat ini. Namun sekarang bagaimana? Saudara kita di Palestina saja, saking kita belum mulia umat ini, kita tidak bisa apa-apa. Terus, padahal di sekeliling Palestina, yang dekat katanya ada negara Zionis Israel, itu negara-negara mayoritas Muslim. Namun tidak berkutik, tidak bisa apa-apa. Ini menunjukkan kualitas umat ini masih rendah. Semoga dengan kita beral-Quran yang benar, yang banyak, sebagaimana janji Rasulullah, akan terangkat derajat kita, sehingga kita punya izzah, kemuliaan, apalagi ya, punya kehebatan dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Namun sebaliknya, ketika kita jauh dari Al-Quran, wa yadha'u bihi akharin, Allah akan merendahkan derajat umat ini ketika umat ini jauh dari Al-Quran. Ayo, yang sudah bisa baca Al-Quran, sok mulai. Perbagus baca Qurannya, perbaiki baca Qurannya, perbanyak jumlah bacanya. Yang belum bisa baca Al-Quran, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kata terlambat bagi siapapun kita yang hadir di sini. Bagi yang merasa belum bisa membaca Al-Quran, kapan keterlambatan itu? Keterlambatan itu kalau sudah kadung malaikat Israel mencabut nyawa kita. Selama nyawa masih ada dalam raga kita, berarti tidak terlambat. Sekarang mulainya. Yang belum bisa segera belajar. Ya. Sepertinya untuk siang kali ini kita bahasannya itu saja dulu. Ya, untuk tajwidnya insya Allah pekan depan kita lanjutkan. Ya, insya Allah. Mulai perbaiki, perbagus, perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Allahumma ij'alna wa auladana wa banatina wa dhurriyyatina wa ahlana wa talamidana lil Qur'ani hafadhah waj'alna wa auladana wa banatina wa dhurriyyatina wa ahlana min ahli al-Qur'an الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. Ya Rabbana, ya Allah, tumbuhkan cinta kami kepada Engkau, tumbuhkan cinta kami kepada Al-Quran, sukakan kami ya Allah untuk belajar Al-Quran, sukakan kami ya Allah untuk membaca Al-Quran, sukakan kami ya Allah untuk menghafalkan Al-Quran, sukakan kami ya Allah untuk mengkaji Al-Quran, dan tolong kami ya Allah agar kami bisa mengamalkan Al-Quran dengan sesempurna mungkin ya Rabbana ya Allah.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين يا الله يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته